Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dengan Nuril Aulia Munawaroh, dosen tetap program studi S1 Manajemen, Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Kediri. Video ini merupakan bagian dari pernyataan diri dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT untuk sertifikasi dosen tahun 2026 khususnya dalam unsur pengajaran. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan secara singkat mengenai mata kuliah ekonomi digital yang saya ampu. Melalui mata kuliah ekonomi digital, mahasiswa tidak hanya memahami konsep dan teori ekonomi digital saja, tetapi juga dilatih untuk menerapkannya dalam berbagai permasalahan bisnis nyata. Mahasiswa mampu menganalisis fenomena ekonomi digital seperti perkembangan platform digital, perdagangan elektronik, pemanfaatan data, hingga dampak transformasi digital terhadap organisasi dan masyarakat. Mata kuliah ekonomi digital memiliki bobot 3 SKS. Pembelajaran dirancang dengan menggunakan pendekatan student-centered learning melalui berbagai macam metode seperti case-based learning, problem-based learning, diskusi analitis, dan project assignment. Melalui pendekatan ini, mahasiswa dibimbing untuk menganalisis model bisnis berbasis teknologi seperti platform dan e-commerce, mengevaluasi berbagai tantangan digital, serta menyusun strategi pengembangan ekonomi digital berdasarkan teori dan kasus nyata. Kemampuan tersebut diukur melalui case study, analisis kasus, dan proyek akhir yang menilai kemampuan mahasiswa dalam mengintegrasikan konsep ekonomi digital dengan permasalahan bisnis aktual. Mata kuliah ekonomi digital membahas berbagai topik utama, mulai dari konsep dasar ekonomi digital, karakteristik barang digital, platform ekonomi, ekonomi berbasis data, transformasi digital, hingga isu digital trade, regulasi, perpajakan digital, dan financial technology. Untuk mengukur ketercapaian pembelajaran, evaluasi dilakukan melalui berbagai bentuk assessment. UTS dilakukan dalam bentuk studi kasus aplikatif di mana mahasiswa menganalisis permasalahan bisnis digital berdasarkan konsep yang telah dipelajari. Sedangkan ujian akhir semester dilakukan melalui proyek berbasis analisis strategi di mana mahasiswa akan mengintegrasikan berbagai konsep ekonomi digital untuk menyusun berbagai macam strategi pengembangan ekonomi digital. Penilaian pada masa kuliah ini dilakukan secara komprehensif melalui beberapa komponen aktivitas pembelajaran seperti keaktifan diskusi dan partisipasi memiliki bobot 10%. Kemudian tugas berbasis case-based learning dan problem-based learning sebesar 40%. Selain itu, UTS memiliki bobot 20% melalui studi aplikatif dan UAS memiliki bobot 30% melalui proyek analisis strategis ekonomi digital. Pelaksanaan pembelajaran pada mata kuliah ekonomi digital ini akan dilakukan melalui kombinasi pembelajaran tatap muka dan pembelajaran daring pendukung melalui Learning Management System atau LMS Uniska Kediri serta media komunikasi akademik seperti WhatsApp Group. LMS digunakan untuk mendukung distribusi materi pengumpulan tugas dan aktivitas pembelajaran mandiri, sedangkan WhatsApp Group akan dimanfaatkan sebagai media komunikasi, koordinasi, dan pendampingan selama pembelajaran. Selanjutnya, Anda akan menyaksikan cuplikan proses pembelajaran saya bersama mahasiswa pada pertemuan ke-11 dengan topik Digital Trade dan Global Digital Economy. Dan pada sesi ini, mahasiswa akan diarahkan untuk memahami konsep perdagangan digital dan mengidentifikasi peluang serta resiko cross-border e-commerce, khususnya dalam konteks pengembangan UMKM di Indonesia. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini sudah pertemuan kesekian. Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat, tetap semangat untuk ngikutin mata kuliah ini. Jadi materi hari ini adalah materi yang cukup menarik ya, sangat bersinggungan dengan kehidupan kita sehari-hari. Kaitannya dengan perdagangan digital. Kalau dulu istilahnya adalah perdagangan konvensional ya, jual beli. Kalau sifatnya tradisional, kita selalu pastikan tokonya pasti ada. Kita langsung datang ke tokonya. Walaupun sebenarnya sekarang tetap masih ada,
Ada orang-orang yang memang suka sekali prefer untuk datang langsung, ada yang memang ya udah cukup belanja online pun cukup. Tapi pasti kalau belanja online pasti tahu resikonya ya. Barangnya tidak bisa disentuh. Tapi sekarang ya semua kebutuhan itu kan bergeser. Orang itu, konsumen, kita sebagai konsumen itu kan sebenarnya pengen lebih banyak pilihan. Kadang-kadang kalau misalnya datang ke satu toko, ya kita hanya terbatas itu-itu aja. Tapi kalau misalnya kita belanja melalui online, secara online, kita punya banyak pilihan dan mungkin harganya lebih murah, ya kan? Terus kita bisa beli kapan aja. Nah, itu kita akan bahas digital trade dan global digital economy. Artinya adalah sekarang apa yang terjadi. Melalui pembelajaran ini kita nanti akan mencoba untuk mengetahui, ya, kita akan eksplor lebih dalam gimana sih teknologi digital ini memungkinkan UMKM kita, ya, dan para perusahaan dan siapapun yang memang berkeinginan untuk belanja online, melakukan perdagangan online, itu prosesnya akan seperti apa. Sebelum kita masuk ke pertemuan atau materi intinya, pastikan dulu kalian melakukan presensi. Ini adalah barcode presensi, kalian coba scan. Kemudian pastikan juga nama kalian tercatat di LMS Uniska Kediri, ya. Nah, sebelum kita masuk ke materi inti, kita coba mengingat kembali materi minggu lalu terkait dengan ekonomi digital. Jadi intinya adalah ekonomi digital itu adalah aktivitas perdagangan yang memanfaatkan seluruh prosesnya dengan menggunakan infrastruktur digital. Kalau menurut kalian infrastruktur digital itu apa aja? Internet pasti, ada jaringan pasti, terus apa lagi? Perangkat keras, terus apa lagi? Apa? Aplikasi. Kesemuanya ini semuanya berhubungan, ya kan? Nah, sekarang kalau misalnya konvensional, ini kan pasti ada toko fisiknya, tadi saya jelaskan. Cuma keuntungannya, semua itu pasti ada keuntungan dan kelebihannya, ya. Kalau keuntungannya, kalian sudah memastikan kalian pasti beli barang itu kalian bisa pegang, bisa rasakan, bisa memastikan harganya, walaupun harganya mahal sedikit kayaknya nggak apa-apa deh, gitu ya. Lebih memilih untuk beli barang fisik dibandingkan barang online yang kita belum tahu kualitasnya kayak apa. Tapi kalau kita melakukan jual beli atau beli barang secara online, keuntungannya apa? Hemat waktu. Terus apa lagi? Lebih murah, memanfaatkan apa? Diskon yang ada. Terus apa lagi? Gratis ongkir. Terus apa lagi? Langsung diantar ke rumah, nggak perlu repot-repot untuk datang ke toko. Kadang-kadang kalau rumahnya jauh, ternyata tokonya di pusat kota misalnya, effort lagi ya untuk beli-beli dan segala macam. Tapi kira-kira dengan adanya keuntungan pasti ada kerugiannya. Resiko untuk beli belanja online itu apa? Kalian takutkan untuk barang nggak sesuai. Pernah punya pengalaman kayak gitu? Contohnya apa? Beli baju misalnya. Piye? Pernah punya pengalaman seperti itu? Pernah. Kenapa? Gimana? Yang datang malah celana. Beli baju datangnya celana. Terus setelah itu kalau kamu tahu kondisinya seperti itu, apa yang kamu lakukan, Mas? Retur. Direturkan. Iya ya, tapi ya memang semua itu ada kelebihan dan keuntungannya. Jadi semua itu dikembalikan ke preferensi konsumen, itu kita mau prefernya itu mau beli apa. Ada loh yang memang niat banget untuk belanja secara offline karena dia pernah punya pengalaman yang tidak menyenangkan ketika belanja online. Seperti itu, karena belanja online mungkin selain resiko barang yang datang tidak sesuai, ada beberapa konsumen yang merasa tidak trust terhadap belanja online. Misalnya ratingnya buruk, itu kan kalau misalnya terkait dengan testimoninya ya. Tapi ada juga yang merasa tidak aman kalau belanja online. Datanya diambil, terus kemudian ada fraud, ada scam, masih ada loh sampai sekarang. Tapi itu semua nanti dikembalikan ke preferensi konsumen. Apakah kalian memang mau belanja
secara online ataukah kalian mau belanja secara offline. Itu ya berkaitan dengan perdagangan secara tradisional dan perdagangan secara digital. Sekarang kita bahas terkait UMKM ya. Kenapa saya ingin bahas UMKM? Karena hampir 50% di Indonesia itu yang berdagang itu adalah UMKM. Sudah ada yang punya usaha? Kamu punya usaha? Usaha apa, Mbak? Online shop yang kayak kosmetik itu ada. Keluh kesahmu apa? Berjualan. Ini dari POV sebagai penjual ya. POV-nya sebagai penjual seperti apa? Itu adminnya tinggi, Bu. 30% ya. Iya. Lumayan, iya 30% kalau toko oren. Ini masih kena 12%. Tadi kan itu belum pengemasannya juga. Mbak Arum adalah perwakilan sebagai UMKM. Ya, UMKM sekarang itu dengan adanya teknologi digital sangat dimudahkan sekali untuk bisa mengembangkan pangsa pasarnya di luar negeri. Ya, jadi ini salah satu penelitian disertasi saya kemarin. Jadi ada banyak sekali UMKM kita, kondisinya sekarang UMKM kita itu banyak yang sudah berhasil untuk tembus pasar ke luar negeri. Walaupun belum semua menggunakan teknologi digital ya, tetapi setidaknya itu sudah memberikan kemajuan yang cukup besar sekali. Dengan adanya teknologi digital, menurut mereka itu memudahkan mereka untuk mengembangkan pangsa pasarnya di luar negeri. Mereka bisa kirim ke luar negeri barang produknya. Harganya gimana, Bu? Ya, harganya pasti akan mengikuti di sana. Ya, ada biaya-biaya yang dalam prosesnya pasti muncul biaya tadi apa? Distribusi itu tadi. Packaging, akomodasi. Kalau misalnya harganya lebih besar ya wajar, karena kan memang pangsa pasarnya di sana. Kemudian ini tadi sudah saya jelaskan sedikit ya. Jadi digital trade ya tidak hanya dari POV penjual kita jual, tidak hanya dari POV pembeli kita beli, enggak. Tapi ada proses yang dilakukan antara penjual dan pembeli. Prosesnya seperti apa? Pastikan kalian mempertimbangkan banyak hal, nyari informasi. Bahkan kadang-kadang cuma masuk keranjang aja. Setelah itu nggak di check out, nggak selesai sampai berapa hari. Ya itu karena banyak pertimbangan yang kita pertimbangkan. Informasinya terlalu banyak di sini. Mulai dari harga, bahkan nemu 50.000 di Jakarta misalnya. Difilter lagi, cari yang Jawa Timur. Jadi itu keranjang banyak sekali sampai akhirnya kalian lupa check outnya. Ya, tapi kalau semuanya sudah selesai ya dengan apa yang kalian cari, pastikan kalian kemudian lalu melakukan yang namanya transaksi. Jadi tergantung platformnya, preferensinya kembali lagi dikembalikan ke konsumen ya. Seller itu hanya memberikan pilihan kita mau bertransaksi menggunakan apa. Ada COD, transfer bank, terus kemudian dana, e-wallet ya, ShopeePay dan yang lain-lain. Ada yang pakai pay letter, senyum-senyum tapi tidak. Kenapa? Tidak dulu katanya. Gak usah ya, gak usah pakai pay letter kalau enggak. Ini kayak senyum-senyumnya kayaknya pakai pay letter. Berikutnya, kalau sudah transaksi harapannya barangnya cepat segera dikirim toh. Nah, salah satu pembeli itu milih lokasinya paling dekat dengan rumah itu kan supaya barangnya lebih cepat sampai dibandingin kalau kita pesen di kota lain kan. Makanya karena kita di Jawa Timur, kadang-kadang ngefilter sampai yang Jawa Timur toh aja. Apalagi kalau barangnya dibutuhin buru-buru, gitu kan. Jadi ada proses itu sampai akhirnya barang kita prosesnya adalah penciptaan nilai. Artinya, kenapa saya bilang itu penciptaan nilai ketika sampai di pembeli tuh yang sebelah sana? Karena apa? Karena barang yang kita beli itu sifatnya bernilai ekonomis buat siapa? Buat kita. Barang yang kita beli kan berarti kan barang yang kita butuhkan. Padahal sebenarnya nilai ekonomis itu
Kalau kalian ingat mata kuliah, masih ingat nggak nih ya, semester 1 kalau nggak salah, bahwa produk itu bernilai ketika kita memang menilainya memang ekonomis buat kita, bermanfaat artinya. Emang adalah barang-barang yang kita butuhkan. Kan ada istilah, belilah barang-barang yang dibutuhkan, bukan yang cakep. Saya mau bahas ini hal menarik sekali. Ada istilah yang namanya cross borders e-commerce. Artinya UMKM kita masuk pasar global internasional. Jadi secara tidak langsung UMKM kita itu berharap pangsa pasarnya tidak pasar lokal aja, tetapi juga dari luar negeri. Jadi harapannya ya pastinya ada peluang dan tantangannya juga ya. Peluangnya daya saingnya makin naik. Terus kemudian pangsa pasarnya lebih luas. Tantangannya apa? Ini yang paling direpotkan. Ini salah satu penelitian saya kemarin. Tantangannya apa? Logistik. Biaya pengirimannya mahal. Kadang-kadang nyampe sana rusak. Kalau sudah rusak, orang kan nggak mau terima, dikembalikan. Yang rugi siapa? Seller. Pembeli itu nggak rugi apa-apa. Pembeli itu hanya rugi waktu aja. Pembeli hanya rugi waktu, nunggu barang lama, nggak datang. Tapi ternyata barangnya ketika datang rusak. Ya, tantangannya itu persaingan dan hal yang tidak bisa dihindarkan, regulasi. Karena setiap pemerintah kan punya regulasi yang beda-beda dan itu UMKM tuh harus bisa mengakomodir itu. Ini saya mau menjelaskan ini terkait dengan manajemen rantai pasok. Manajemen rantai pasok itu artinya adalah gimana caranya produk kita dijual mulai dari hulu ke hilir. Apakah berarti produknya itu harus dibuat di Indonesia? Belum tentu. Idenya dibuat orang Indonesia, tapi ternyata penjahitnya orang Cina. Nah, bisa jadi. Sama seperti yang kasus kemarin, pernah dengar nggak? Yang tas bermerek itu ternyata di Cina lebih murah, tas-tas branded? Ya karena memang ternyata merek-merek terkenal itu buatannya. Bu, kenapa kok bisa setelah masuk merek itu jadi mahal sekali? Kira-kira apa yang membuat akhirnya produknya jadi mahal? Mereka jual branding, ya. Mereka jual branding dan itu yang tidak bisa atau belum bisa sampai saat ini dipush sama UMKM kita. Jadi akhirnya perusahaan-perusahaan besar itu ya memanfaatkan teman-teman UMKM untuk bisa bekerja sama untuk kemudian barangnya dijual melalui brand mereka. Itu namanya bagian dari manajemen rantai pasok secara digital. Kemudian bisa jadi nih tadi saya bilang bahan bakunya di negara A misalnya di Indonesia, kemudian pembuatnya diproduksikan di negara lain, kemudian dihubungkan dengan platform-platform digital yang ada gitu kan. Terus kemudian logistik kan juga nyari pengiriman yang punya networking di luar negeri dong ya. Masa iya kita mau kirim-kirim barang ternyata delivery service-nya nggak sampai ke Singapura misalnya, ya buat apa kita kirim barang ke luar negeri kalau ternyata secara logistik tidak mumpuni, ya kan? Gitu kan. Nah terus kemudian sampailah masuk ke konsumen global. Itu namanya istilahnya adalah B2B, B2B. Jadi yang beli UMKM kita itu produk-produk kita itu bukan berarti konsumen personal ya, bisa jadi di luar negeri itu juga punya bisnis juga. Jadi istilahnya reseller di luar negeri. Istilahnya adalah B2B, business to business. Sekarang pertanyaannya adalah, nah kalau misalnya ternyata terlihatnya prosesnya seperti ini untuk kirim-kirim barang ke luar negeri, menurut kalian platform digital ini lebih menguntungkan atau lebih merugikan kalau kondisinya kayak gini? Menguntungkan. Dari sisi apa kira-kira menguntungkannya? Biayanya lebih mahal, maksudnya dapatnya biaya lebih banyak untungnya daripada dijual di sini. Untungnya ya otomatis ada margin yang harus
Kadang-kadang percaya atau tidak, orang di luar negeri itu kalau sudah melihat nilainya sangat bernilai buat mereka gitu ya, mereka berani bayar mahal. Biasanya kayak gitu. Ya, jadi pasti semua bisnis itu kan ada untungnya, pasti ada kelemahannya, ada kelebihannya. Berikutnya, ini kaitannya juga dengan penelitian saya. Ini adalah penelitian yang saya lakukan kemarin. Jadi saya melakukan penelitian ini di UMKM Kria di Provinsi Jawa Timur terkait dengan e-commerce adopsi e-commerce. E-commerce itu bagian dari platform digital ya. Semua sekarang siapa sih yang nggak menggunakan e-commerce? Kayak semua menggunakan e-commerce. Pertanyaannya ternyata menunjukkan bahwa dari sekian 650.000 sekian UMKM, ternyata baru 30% UMKM kita yang absorb e-commerce. Yang menggunakan e-commerce itu tidak banyak guys ternyata. Kenapa? Coba kira-kira kenapa? Padahal kita tadi membahas teknologi digital itu sebegitu mudahnya ya, membuat para pelaku UMKM kita itu mengembangkan bisnisnya, tapi ternyata tidak banyak yang melakukan itu. UMKM kita, kira-kira kenapa? Karena mungkin dari kelas umur ya, karena kan milenial itu kan misal kita mengadopsi e-commerce, terus mereka kan masih butuh adopsi lagi sama teknologi seperti itu. Nah itu mereka, wah mas ini kayaknya ribet ini, saya jualan biasa aja, yang penting produk saya lah. Seperti itu. Iya betul. Permasalahannya adalah di mindset. Agak sulit ketika para pelaku usaha ternyata dipegang oleh milenial ke atas, yang sudah sepuh-sepuh, yang sudah lelah untuk berpegangan dengan teknologi digital. Dia harus berkompetisi dengan teman-teman kayak kalian gini yang idenya fresh, mindsetnya itu menggunakan teknologi digital itu lebih siap dan yang lain-lain. Akhirnya banyak yang tertinggal. Jadi mindset segini aja cukup itu emang terjadi di Indonesia, di Jawa Timur khususnya. Walaupun mereka siap secara teknologi misalnya, walaupun mereka secara organisasi itu sudah mumpuni, walaupun mereka secara lingkungan ternyata nge-push mereka untuk ayo pakai teknologi digital, tapi kalau mindsetnya, niat kan angel ya, personal soalnya. Kalau mindsetnya ternyata tidak nge-push mereka, istilahnya niatnya nggak ada, ya susah. Nggak bisa jalan bisnis itu salah satu tantangan ya. Nah yang dilakukan adalah berarti ya mau tidak mau regenerasi itu penting. Jadi kalau misalnya kita milenial ini sudah mulai lelah untuk banyak hal yang harus adaptasi di proses bisnisnya, ya mau nggak mau dia kalau nggak ngambil orang lebih mudah untuk memproses itu, ya nggak akan jalan. Sekarang pilihannya cuma dua, mau bisnisnya lebih maju atau enggak. Kalau mau stuck di situ aja ya stuck di situ. Kalau lebih pengen maju ya berarti mau nggak mau kan harus selalu update, gitu ya. Dan kesimpulannya adalah melakukan perdagangan internasional itu secara global, secara digital itu penting sekali. Karena sebenarnya bisa memberikan kita banyak keuntungan, meningkatkan daya saing, memperbaiki struktur ekonomi satu negara, UMKM kita juga gitu kan. Tetapi kalaupun ada tantangan-tantangannya itu pasti. Ya, tinggal kita mau menghadapi tantangan itu atau tidak. Karena walau bagaimanapun kondisinya teknologi digital itu ada di kehidupan kita sehari-hari, mau nggak mau kalau nanti kita akan berusaha, ya pasti harus bisa beradaptasi dengan itu. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Cukup jelas? Cukup jelas? Terakhir, menurut kalian faktor apa yang paling penting agar UMKM kita itu bisa bersaing di pasar global? Regulasi. Kenapa kamu bilang regulasi? Karena kalau barang masuk ke kita tuh pastinya terlalu tinggi. Terus kan kita sekarang kan dedolarisasi, jadi nggak pakai USD. Nah itu kadang barang yang dari USD kita pakai bagian lampu tinggi. Nah itu UMKM kita kan 17.000. Itu kalau mau ke sana atau pada ke sini itu bakal lebih mahal. Sekali lagi ya, regulasi. Harapannya kita untuk pemerintah Indonesia bisa membuat satu regulasi yang berpihak kepada UMKM.
terima kasih sekali atas pertemuannya hari ini, kehadirannya hari ini. Jadi saya ingin mengingatkan kalian bahwa akan ada assessment, akan ada studi kasus, analisis. Nanti kalian bisa lakukan secara kelompok, kelompoknya sudah ada. Kemudian nanti bisa kita presentasikan minggu depan sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Tapi sebelum itu analisisnya bisa dimasukkan ke LMS dulu supaya nanti kita bisa baca bareng-bareng dan teman-teman juga bisa analisis bareng-bareng. Ya, terima kasih atas kehadirannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian cuplikan video pembelajaran saya bersama mahasiswa di pertemuan 11, dan pada pertemuan 11 ini saya memberikan project assignment kepada mahasiswa dalam tugas kelompok untuk menganalisis tantangan dan peluang yang dialami oleh UMKM di Indonesia dalam menghadapi transformasi dan tantangan digital. Melalui pembelajaran ini, mahasiswa diharapkan mampu memahami konsep digital ekonomi secara nyata dan mengintegrasikannya tidak hanya secara teoritis, tetapi dalam rekomendasi strategi praktis guna menghadapi transformasi bisnis digital. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.